Damai, kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak, sebab penguasa dunia akan datang. Ia tidak punya kuasa atas diriku, tapi dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa, itu sebabnya aku melakukan semua perintahnya. Mari, kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Hari ini Selasa, tanggal 12 Mei. Kita diajak untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang tadi telah kita saksikan. Dan secara khusus, saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan dari kisah para rasul. Para rasul memang telah dipilih oleh Tuhan, dan secara khusus dua orang yang berkeliling, yakni Barnabas dan Paulus, mewartakan kabar gembira di mana-mana, di Listra, Derbe, Ikonium. Dan ternyata di dalam perjalanan itu mereka setiap saat mengumpulkan orang, dan orang banyak sudah berkumpul, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak tentangan, orang-orang Yahudi mengajarkan yang lain, juga mengajak sesuatu yang lain, tetapi tetap banyak orang itu percaya. Tetapi bahwa kedua rasul itu harus pindah-pindah, sehingga harus ada juga orang yang bertanggung jawab di sana. Maka setiap saat Paulus dan Barnabas juga menempatkan penatua-penatua atau orang-orang yang dianggap tua di sana untuk memimpin jemaat-jemaat itu. Kiranya dalam kehidupan kita, gereja itu memang hidup tidak hanya sentralistik kepada paroki, kepada keuskupan atau yang dipimpin oleh paus, tetapi juga ada gereja-gereja lokal. Karena situasi itu di mana setiap kelompok tertentu memang ada yang memimpin, ada yang menuntunnya. Pada saat ini ketika kami juga tidak bisa datang ke lingkungan, ke wilayah, bahkan ke rumah-rumah Anda, maka penatua-penatua itu adalah para orang tua yang ada di rumah, menjadi pemimpin jemaat di lingkungan yang terkecil, yakni di dalam rumah. Bukankah kerap kali kita mendengarkan bahwa gereja adalah gereja terdiri dari sel-sel gereja yang paling kecil, yakni keluarga. Orang menyebutnya sebagai Ecclesia Domestika. Ada suatu pesan secara khusus yang kerap kali didengungkan kalau kita mendengarkan Injil pada hari ini, yakni jangan takut. Jangan takut. Dan kata-kata ini kerap kali juga diulang-ulang oleh para pemimpin gereja. Demikian juga dalam situasi pada hari ini ketika pandemi virus corona itu terjadi. Meskipun ada kemungkinan bahwa kita akan terjangkit, tetapi kita jangan menjadi takut. Kalau kita taat, kalau kita mengikuti aturan, mengikuti protokol yang harus kita lakukan, pasti itu juga akan menyelamatkan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika kami pertemuan dengan tim kesehatan dan sebagainya, dari tim kesehatan disampaikan juga bahwa sudah ada protokol untuk menjaga kesehatan ini dan sangat mudah. Maka
Kalau kita melakukannya dengan baik, juga akan menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara-saudara kita. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, terutama juga supaya diberi keteguhan hati, diberi pengharapan, dan tidak menjadi takut dengan situasi pada hari ini, tetapi juga mohon berkat supaya gereja-gereja lokal, yakni keluarga-keluarga sebagai sel terkecil dari keluarga, tetap hidup karena dipimpin oleh penatua-penatua yang handal, yakni Bapak Ibu di dalam keluarga kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menanamkan iman ke dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristiani yang percaya akan penyertaan-Mu, karena Engkau pernah bersabda, percayalah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dan jangan takut, aku besertamu. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami juga penuh pengharapan, tidak menjadi takut, tetapi juga terlebih dengan mengikuti apa yang terjadi dalam sekitar kami. Kami juga menjalani dengan penuh perhitungan seperti yang digariskan dalam protokol kesehatan bagi kami. Mohon berkat-Mu, semoga kami setia sehingga segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Kepadamu kami persembahkan hidup kami hari ini bersama keluarga kami dan juga bersama seluruh umat dimanapun mereka berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, menuntun kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, marilah kita tetap berbahagia, saling membantu satu sama lain, penuh pengharapan, jangan takut, dan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas keluarga kita masing-masing. Salam penuh kedamaian, penuh rahmat Tuhan.